Halo semuanya, balik lagi bersama gua. Hari ini gua mau akan review mobil klasik. Ini Suzuki Jimny SJ410. Ini adalah Suzuki, salah satu produk Suzuki yang legendaris di dunia ya. Ini adalah Suzuki Jimny generasi kedua, di mana generasi kedua ini muncul awalnya pada tahun 1981 sampai terakhir diproduksi di Jepang itu 1998. Nah, ini adalah generasi kedua. Sebelum ini adalah Jimny Jangkrik itu dari tahun 1970 sampai 1980. Nah, kalau di Jepang ini cc-nya ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 1300, macam-macam ya. Kalau yang Samurai itu SJ413, itu dinamain di sana Samurai. Itu SJ413, SJ itu Suzuki Jeep. 413 itu artinya 1300. Ini 410. Ini sedikit kalau misalkan sebenarnya ini mobil termasuk mobil gua restorasi ya. Awalnya sih nggak kayak gini bentuknya. Awalnya dia catnya tuh nggak kuning, awalnya catnya hitam. Terus ini atasnya juga jenong gitu. Nah, yang gua udah modifikasi salah satu yang paling kelihatan nih cat ya. Cat ini warna 2018 nih, warna kinetic yellow namanya. Kayak Jimny yang generasi keempat. Nah, terus ini udah gua ratain. Jadi gue trepesin, jadi ya biar jadi banget lah. Terus juga gue kasih ini cover fender biar kayak Jimny Sierra ya gitu. Terus lampu-lampu gue ganti ini kaca film. Terus karet-karet nih listnya kemarin udah gue ganti juga. Ini gue ganti juga, hasilnya kayak gini, tambahan variasi. Terus ya biasa jenis. Terus ini juga gue ganti door tripnya. Terus plafon juga gue ganti. Dashboard juga gue ganti. Ini lampunya jadi terang sekarang kan. Lihat jok. Ya pokoknya banyak lah. Jadi justru sebenarnya punya mobil klasik itu salah satu kenikmatannya adalah lu bisa memodifikasi mobil itu, lu bisa mengupgrade mobil itu jadi mobil itu benar-benar ciri khas lu sendiri gitu loh. Terus juga kalau misalkan di jalan lu juga one of a kind gitu loh. Lu kalau punya mobil klasik lu berasa anak indie gitu loh. Maksudnya ya gue beda gitu loh. Nggak kayak lu tuh bukan commoners gitu ya. Itulah salah satu kelebihannya lu punya mobil klasik ya. Dan itu juga pasti gue yakin pasti akan menarik perhatian sih kalau orang-orang yang ngerti mobil atau orang yang suka mobil pasti unik nih gitu, di jalan kan jarang kan. Itu sih salah satu kalau lu punya mobil klasik kelebihan di situ sih. Udah. Ya gitu. Kalau tips-tipsnya untuk kita punya mobil klasik gitu ya, mungkin tips dari gue juga kalau misalkan lu juga udah banyak mungkin bisa di komen di bawah. Tipsnya salah satu yang penting adalah sistem pertama itu pengapian. Lo harus pastiin mulai dari koil, platina, busi itu udah kalau bisa lo ganti semua, jadi pembakarannya sempurna, pengapiannya sempurna gitu. Terus yang kedua itu sistem pembakaran, mulai dari karburator lo pastiin, terus saringan bensin juga penting, sama tangki kalau bisa lo kuras. Nah, itu menghasilkan pengapian sama pembakaran yang sempurna. Nah, kalau misalkan dari segi mesin, tergantung mobilnya sih. Kalau misalkan mobilnya itu, kalau saran gue sih lebih bagus sih turun mesin ya. Jadi benar-benar mobil lo benar-benar berasa prima lagi ya. Tapi
kalau misalkan enggak ya paling servis rutin, terus lu jangan lupa ganti oli. Nah, itu aja sih yang pastiin, terus spurring, balancing. Nah, kalau misalkan itu semuanya udah, mudah-mudahan sih mobil aman sih. Nah, gitu aja sih tips dari gua. Kalau buat lo semua, gue saranin ya daripada yang pada pengen punya Jimny, ini kan lagi musim Jimny nih ya. Bisa jadi alternatif sih lo jadi punya mobil Jimny khususnya yang generasi kedua ini ya, karena bentuknya juga mirip ya. Dan menurut gue sih ini salah satu mobil legendaris ya, jadi nggak ada salahnya sih lo punya ini. Gue yakin sih harganya ini akan terus naik sih, nggak akan termakan waktu gitu, karena dia memang sejarahnya panjang banget. Jadi gitu aja dari gue. Mungkin kalau misalkan lo ada yang mau nambah-nambahin tips atau komen, masukan, boleh di komen, dan jangan lupa di subscribe atau di share ke teman-teman lo dan di likes. Oke, see you, bye. Ya, kalau menurut gue yang seperti gue bilang tadi ya, ini sensasi lu kalau misalkan lu punya mobil klasik ya, itu lu akan berasa jadi one of a kind lah kalau di jalan gitu ya kan. Nah kemudian kalau misalkan sensasi berkendaranya kalau pakai ini ya lu kalau lu bawa Jeep ya, mungkin kalau nggak hanya Jimny doang ya, lu berasa lu tuh jadi commander gitu loh di jalan. Lu tuh akan lu bawa entah lu bawa G-Class, lu bawa Rubicon, Wrangler, lu bawa mobil apapun yang model Jeep, lu tuh akan terlihat tuh siap menghadapi tantangan gitu loh. Kesannya lu akan kalau misalkan lu bawa jalan gitu, kesannya tuh I'm ready for the challenge gitu loh. Jadi itulah kesannya di Jimny juga akan merasa seperti itu. Ya itu sih. Dan lu juga kalau misalkan punya mobil klasik juga lu kan ya beda lah sensasinya gitu, akan dilihat orang, maksudnya orang akan wah antik gitu loh, unik gitu loh kalau lu punya mobil klasik gitu sih. Ya gue sih kalau lu mau coba, lu semua mau coba untuk punya mobil klasik gitu, misalkan kayak contohnya Jimny ini sih ya nggak masalah sih. Menurut gue itu akan lu kalau misalkan lu punya, dan lu juga kalau misalkan lu punya lu harus sabar ya kalau misalkan lu ada hambatan atau tantangan. Lu kalau misalkan punya mobil klasik tuh mesti sabar gitu, karena mobil itu harus dirawat tuh dengan hati gitu. Lu bukan seperti mobil-mobil biasa. Lu mesti sabar menghadapi tantangan itu, tapi kalau misalkan lu udah berhasil melewati rintangan itu, lu akan puas sih dengan hasilnya. Gitu aja sih. Jadi intinya lu kalau misalkan lu bawa mobil-mobil Jeep gitu atau Jimny termasuk salah satunya, lu merasa gagah ya di jalan gitu, laki banget lah gitu sih. Oke. Nah nih gue sekarang bareng teman gue nih, biar dia ngerasain juga gimana kesan-kesannya bawa naik Jimny ya kan? Halo semua. Gimana kesan-kesannya naik Jimny? Sebenarnya gini, gue tuh termasuk pencinta Jimny gue. Yoi. Ya kan, gue termasuk pencinta Jimny. Dan gue pun juga sebenarnya walaupun gue pecinta Jimny, tapi gue nggak punya Jimny gitu loh. Nah, karena teman gue yang satu ini punya Jimny, jadi kan ya gue pengen tahu juga gitu ya, apa aja sih kayak keluhan ini mobil gitu. Terus udah gitu kan karena gue juga udah ngerasain gitu ya mobilnya ini, ya emang bantingannya tuh khas banget sama Jimny yang baru pun sama bantingannya. Yoi. Hampir mirip. AC-nya dingin nggak? AC-nya dingin juga. Yoi. AC-nya dingin juga. Oke. Nah, sekarang gini, gue mau nanya itu apa aja sih keluhan mobil ini, Li? Oh, keluhannya? Lihat lu yang gue bilang tadi, lu kalau punya mobil ini lu mesti sabar gitu loh. Oke. Gue juga dulu pernah punya Escudo ya. Itu juga rewel ya. Oke. Ya lu namanya lu mobil itu ya mobil tua ya. Semakin tua lagi, ini kan masih umur ini 90-an lah bisa dibilang. Punya umur mobil 80-an, 70-an itu lebih rewel lagi. Oh gitu. Nah, namanya lu ibaratnya lu kayak lu punya pacar aja gitu. Nah, mungkin pacar lu ada yang biasa, tapi ada juga yang ini rewel gitu. Tapi ya lu mesti sabar menghadapinya. Biasanya
cewek itu semakin rewel, semakin high class, semakin rewel kan. Nah, kan sama juga kalau mobil. Oke. Kalau semakin Oke. Nah, tapi lu mesti sabar sih. Intinya ya gue jelasin tadi. Yang mulai dari sistem pengapian yang pertama itu untuk pencetus apinya. Yang gue jelasin tadi, terus dari sistem pembakaran. Oke, terus dari sektor mesin. Itu sih yang penting ya. Kalau misalkan lo mau lebih aman lagi, turun mesin itu aja sih sebenarnya. Sama kalau untuk servis rutin, ganti oli dan sebagainya. Ini kan sekarang gini nih, misal ini kan ada orang nih yang mau nyari Jimny juga kan. Nah, pasti dia butuh dong. Ini konsumsi bahan bakarnya gimana? Nah, perawatannya gampang apa enggak? Nah, gitu kan? Nah, gitu. Nah, sekarang kalau menurut lo nih, ini untuk konsumsi bahan bakar itu di dalam kota itu kena berapa? Kalau di dalam kota ya, karena emang ini termasuk sebenarnya mobil ini nggak terlalu boros ya. Cuma karena emang dia udah rada tuir, ya jadi mau nggak mau agak sedikit boros. Jadi kalau misalkan dalam kota tuh kalau gue bisa bilang tuh antara 1.8 sampai 110 sih. Kalau misalkan nggak macet mungkin 110, kalau agak macet mungkin 1.8. Oke. Gitu. Oke. Kalau di tol sih ya bisa lebih irit lah, misalkan bisa sampai 1.15 atau 1.17. Biasa lah. Kalau misalnya untuk perawatan nih, misalnya taruhlah lu servis rutin gitu, ganti oli atau tune up atau apa. Nah, itu kenanya tuh berapa, range-nya tuh berapa? Oke. Kalau untuk ganti oli, gue kemarin habis sekitar ganti oli sama tune up ya. Itu habis sekitar 1,5 juta sih. 1,5 juta? 1,5 juta. Termasuk worth it juga ya sebenarnya ya. Termasuk worth it. Worth it banget gitu ya. Iya. Tapi emang ya karakter Jimny itu ya, dari yang pertama sampai yang paling baru itu emang bantingan tuh keras. Keras memang. Itu emang karakternya dia kan? Itu karakternya dia. Karakternya dia sendiri gitu loh. Iya. Ini sorry ya guys, ini tadi kok masker gue turun-turun terus ya. Maaf ya. Iya. Nah, jadi emang karakternya tuh gitu ya kan, karena kan biar stabil juga kan di jalan ya. Karena ya gue bilang tadi dia siap menghadapi segala medan bro. Iya. Kan? Kalau misalkan lu terlalu empuk, ya lu nggak bisa menghadapi medan yang berat. Jadi tuh lu bisa buat harian di jalanan biasa atau buat off-road ya, semi off-road itu bisa juga kan? Bisa. Kalau terlalu empuk ya di off-road ya habis bawa kaki, bawa lu ada batu semua. Nah, sekarang gini, ini Jimny tahun? Ini tahun 87, generasi kedua. Generasi SJ 410. SJ 410 ya, tahun 87 ya. Nah. Itu ini 4 wheel drive apa tuh? Ini 2 wheel drive. 2 wheel drive. Gue sebenarnya gue juga pengen upgrade ke 4x4 sih. Cuma ya masih nunggu dananya cair dulu. Oh gitu ya. Nah, itu kalau misalnya ini kan kita nggak tahu nanti yang mau beli mungkin dia pengen upgrade dari Katana ya. Dari Katana itu kan 2 wheel drive. Nah, ini pengen di-upgrade jadi 4 wheel drive. Iya. Nah, itu tuh ada nggak sih ininya gambaran harga-harganya berapa kalau misalnya kita mau upgrade? Nah, sebenarnya tergantung selera ya. Kalau misalkan sebenarnya dengan 2 wheel drive itu sebenarnya udah cukup gitu. Sebenarnya 4 wheel drive itu akan dipakai, jarang banget dipakai sebenarnya. Itu akan dipakai kalau cuma lu off-road doang. Off-road. Gitu. Selebihnya itu jarang dipakai sih gitu. Ya, gue juga semenjak gue punya Jeep ini gue belum pernah nyoba off-road sih. Jadi gue juga belum gue pasang juga 4x4-nya. Dan juga ya plus minus sih. Dan juga kalau misalkan lo 4x4 ya satu jarang mau pakai, yang kedua juga itu akan lebih boros sih, gitu aja sih. Cuma memang ya tadi sih emang stigmanya kalau misalkan lu nggak 4x4 ya lu bukan Jeep sih rasanya, itunya SUV gitu. Tapi kan kalau ini tuh two wheel drive itu kan emang kita buat bukan off-road ya. Iya, karena kita mobil ini untuk harian. Ya kan, kita tuh nggak buat off-road, kecuali kalau misalnya ini buat off-road ya kita mau nggak mau ya kita upgrade ya. Ya 4x4, ya kan? Gitu. Tapi upgrade-nya sih kalau ya tergantung merek ya. Mungkin upgrade 4x4 itu sekitar 7 sampai 10 juta sih ya. Oke. Nah, terus sih gini nih, lo tau nggak sih biasanya itu orang dia convert. Jadi dari Katana convert ke Jimny. Ya. Itu kan atasnya kan gemuk tuh. Ya, Katana. jenong. Nah,
Itu kan biasanya orang ngetrepesin Ya, biar kayak mirip Jimny. ya. Nah itu tuh range harga berapa Li? Oh, itu lu ngetrepesin sekitar 7 sampai 10 juta juga sama. Oh 7 sampai 10. Iya. Tapi maksudnya atapnya itu tuh pasti kita beli lagi ya, yang maksudnya yang Jimny ya. Beli lagi, sama aja kayak lu ganti sunroof. Iya. Lu ganti sunroof kan harganya segitu kan? Harganya sekitar 5 juta. Moonroof ya kan segitu ya, kurang lebih sekitar segitulah, karena lu harus ganti satu ini nih, satu full roofnya lo ganti. Full roofnya diganti ya berarti ya. Berarti roof yang gemuk itu dibuang berarti ya? Iya. Buang. Tapi konsepnya jadi JDM banget. Iya. Nah mobil ini emang konsepnya JDM mulai dari satu, ini kan roofnya kan, roofnya trapeze kan. Terus yang kedua, ini cuma two seater nih. Ya, ini adalah benar-benar kenapa gue bikin two seater. Gue emang gue pengen konsepnya tuh konsep JDM ya. Jadi lu kesannya tuh lu punya mobil 2 pintu, dua tempat duduk. Ya jadi lu mirip-mirip sport car lah. Iya. Mirip sport car 2 pintu gitu. sama nggak ada kursi belakang. Nggak ada kursi belakang. Jadi lu anggap aja mobil lu sport car gitu ya. Sport car. Gitu. Jadi belakangnya ini gue buat. Nah kalau di Jepang itu ya, kalau yang gue lihat sih mungkin sekarang emang banyak sih. Salah satunya paling sering ya Jimny itu jadi 2 pintu di sana. Terus ban serepnya itu ya taruh di belakang gini kayak mobil, jadi belakangnya itu benar-benar rata gitu. Benar rata ya. Nah jadi emang kalau di sana stylenya tuh di JDM ya. Ya dulu kalau misalkan mau salah komen di bawah ya. Gue lihat seperti itu. Jadi belakangnya benar-benar rata, dia suka yang rata. Jadi ban serepnya itu taruh di belakang sini, dan dia lebih suka dua tempat duduk. Oke. Jadi intinya sih sebenarnya bagi kalian yang mau nyari Jimny itu tuh untuk perawatannya itu tuh nggak mahal ya. Oh ya. Maksudnya worth it. Termasuk ini kan mobil legend gue bilang tadi ya. Jadi kalau untuk mobil legend ya, biasanya kalau untuk mobil legend itu untuk part lu nggak akan kesulitan sih. Partnya itu melimpah. Ini terus kijang kapsul gitu ya. Terus versi boxer, ya kan? Nah itu mobil-mobil legendaris. Itu kalau mobil legendaris itu partnya tuh benar-benar melimpah ya. Pokoknya lo kalau untuk part lo nggak usah ini. Itu ada semua, mulai dari yang asli, dari yang KW super, KW biasa. Pokoknya itu untuk part tuh masalah gampang ya intinya ya. Gampang. Dan untuk mobil-mobil klasik ini tahun-tahun 90-an gitu ya. Nah itu teknologinya nggak terlalu ribet bro. Jadi lo kalau misalkan mau ganti apa gitu, itulah salah satu keindahan dari mobil tahun 90-an. Ya part-partnya simple, jadi lo bisa ganti dan lo nggak ribet gitu loh. Gitu sih. Oke sih. Ya pokoknya ini tuh selain mobil ini tuh mobil ikonik ya sebenarnya. Iya, mobil ikonik. Mobil legendaris banget tuh, legendaris. Mobil legendaris di dunia lah. Nah, itu bisa apa ya? Dibuat aset juga ya, Lin? Nah, itu bisa dibuat aset. Jadi kita beli itu harganya biasanya bukan makin turun, tapi malah bertahan atau makin naik. Bertahan atau makin naik. Antara dua itu udah. Iya. Jadi turun tuh enggak gitu loh. Iya. Gitu loh. Apalagi mobil ini kalau misalnya rapi, itu harganya tuh ya ada jual 150, ada yang jual 200 gitu. Ya kurang lebih ya worth it lah untuk kalau misalkan worth it ya untuk itu ya. Lo emang rawat dengan baik gitu ya. Ya sekarang lihat aja Innova aja harga udah 90, Vitara udah 70, udah 60 malah ada kan. Ini malah ya mungkin ada juga yang murah. Cuma ya kita lihat kondisi juga. Kalau misalkan emang kondisinya bagus, itu tuh nggak ada batasnya di atasnya. Tergantung kondisinya kayak gimana ya. Iya. Jadi kalau kondisinya emang kayak orisinil gitu ya, atau enggak gini, nggak usah orisinil deh, kayak comfort aja. Katana comfort jadi Jimny, tapi bener-bener Jimny gitu. Itu harganya juga mahal. Harga mahal. Padahal dia Katana basic ya. Iya. Gitu loh. Iya kan? Itu emang gimana ya? Dari Jimny yang lama sampai Jimny yang paling baru itu harganya gue nggak tahu kenapa. Itu bener-bener ya gitu. Antara bertahan atau naik. Betul. Gitu loh. Jadi nggak turun-turun gitu. Dan untuk perawatan kayak tadi itu tuh masih worth it gitu loh. Bensinnya pun juga masih lumayan irit ya. Iya. Bensinnya masih lumayan irit. Buat harian pun juga masih enak gitu loh. Buat harian. Terus sama gue demennya gini. Kalau kalian beli Jimny, gue tuh paling suka tuh kayak lo nyari parkir tuh gampang coy.
Lu nyari parkir gampang, terus lu nyelip-nyelip juga enak gampang. Iya. Gitu loh. Gitu loh, partnya Iya. juga banyak gitu kan. Kayak Land Cruiser kan dari Land Cruiser mode pertama sampai mode terakhir. Kalau yang mode pertama harganya nggak turun kan? Nggak turun. Dan terus Land Cruiser yang kapsul, harganya gila-gilaan kan? Sama lah kayak ini Jimny. Jadi harganya ya gitu, bertahan gitu loh. Nah kalau menurut gue yang bakal harganya up lagi tuh yang Jimny kapsul sih. Untuk di Indonesia ya, karena di 88 Indonesia unit. cuma terbatas, cuma jumlah itu hanya 88 saja gitu, dibanding yang generasi yang ketiga. Iya, generasi yang ketiga. paling terbaru ya. Dibanding yang New Jimny itu banyak, udah lumayan banyak sih. Iya, New Jimny emang udah banyak. Ya, kalau menurut gue itu Jimny kapsul sih, kalau mau coba punyain itu coba aja. Menurut gue sih itu akan naik juga harganya. Oke, berarti sekarang kalau misalnya ada yang mau beli nih, range harga berapa sih ini Jimny? Range-nya? Range-nya sih, kalau range sih relatif ya, tergantung ya. Kalau misalkan bahan mungkin ada yang murah ya. Cuma kalau misalkan udah rapi sih, sekitar yang tadi gue bilang, harganya sekitar di atas 100 lah kalau misalkan udah rapi banget ya. Yang udah rapi banget berarti ya. 100 pokoknya yang bener-bener udah tinggal pakai gitu ya. Tapi kalau untuk oke, jadi intinya itu bagi kalian yang mau nyari Jimny itu tuh range-nya berapa tadi harganya? Kalau untuk yang kondisinya excellent ya, kita bicara kondisi excellent lah. Kalau kondisi itu kan ya, kondisi excellent itu mungkin ya gue bilang tadi mungkin kisaran 100 lah ya. 100? Ya 100, ada juga yang 150, ada yang juga mungkin di atasnya, tergantung ya rasa nyamannya dia sama mobil itu gitu. Nah, namanya kan mobil pasti kan ya nggak ada batas harga gitu, lo mau jual berapa. Kalau misalkan lu merasa mobil ini pantas dihargain segitu ya udah, it's okay gitu. Berarti itu kondisi langsung jalan nih bata gitu ya, nggak ada PR atau apa gitu ya? Udah nggak ada PR lagi. Oke, berarti kalau misalnya mungkin kondisi bahan itu sekitar berapa? 50? Ada? Ya mungkin tergantung kondisi juga. Kalau misalkan bahan ya mungkin ada yang 50 ya, tapi yang ada bahan bener-bener bahan tuh ya, kalau Jimny itu ada sih yang kisaran 40 terus sampai ya sekitaran, kalau bahan lah sekitar 40 sampai 60 lah. 60 ya? 70 lah ya. Oh oke. Berarti maksudnya tuh harga itu masih ya tinggi ya? Iya. Jimny ya? Sampai ada yang 100 juta gitu kan ya? Iya. Berarti emang mobilnya itu emang bertahan gitu loh harganya? Gitu. Mobil legend lah gitu lah. Untuk partnya kan juga masih banyak gitu yang jual gitu ya. Jadi lo punya mobil itu lo ya nggak khawatir lah gitu. Jadi enak gitu loh kalau misalnya ada rusak-rusak, jadi lo nggak perlu bingung gitu kan. Walaupun mobil ini CBU gitu kan. Biasanya kan mobil CBU itu kan ya ada partnya yang susah-susah, gampang lah ya, susah-susah. Biasanya tuh yang susah tuh mobil-mobil Amerika ya. Ford, Chevrolet itu agak susah tuh. Ya jadi dan nggak termasuk mahal partnya. Nggak kayak misalkan X-Trail. Pokoknya brand Nissan dan Mitsubishi itu termasuk mahal kan, part-partnya. Kalau Suzuki itu nggak ya masih bisa terjangkau. Masih relatif ya. Relatif. Oke deh, kalau gitu gue sih mungkin kalau misalnya gue cukup ya, karena kan gue tadi juga ngerasain mobilnya juga kan, karena gue juga pecinta Jimny. Jadi emang karakter Jimny itu gue bilangin itu tuh dari yang pertama sampai yang paling baru, bantingan itu emang pasti keras, karena emang itu buat stabil juga ya kan, buat stabil biar itu mobil juga nggak oleng juga kan, sama emang ini basicnya juga bisa buat off-road gitu loh. Emang mobil-mobil Jeep kan mobil Jeep rata-rata keras karena memangnya didesain untuk segala medan kan yang tadi. Kalau empuk malah bahaya malah. Wah, malah nanti bawahnya hancur bisa kalau misalkan. Jadi mendingan keras kayak gini menurut gua. Betul, lebih stabil. Lebih stabil gitu, dan lebih enak juga kan bawa-bawanya gitu kan. Iya. Lebih enak gitu. Oke deh kalau gitu guys. Jadi sekian dulu ya. Ini menurut gua udah cukup. Nanti kalau misalnya emang kalian mau tanya-tanya tentang Jimny ini sama pemiliknya langsung, itu bisa ditulis di kolom komen ya. Ya, pasti gue jawab. Pasti dijawab juga sama dia gitu. Dan gue belum emosi ya.
Boleh. Oh boleh, gue boleh promosi nih. Boleh. Jadi jangan lupa juga mampir-mampir juga ke channelnya Andias Dwi Perwira. Nanti ditulis nggak? Iya. Oh nanti tulis. Oke. Jangan lupa mampir juga ke channel Andias Dwi Perwira. Jadi itu membahas tentang mobil juga, sama kayak dia juga, karena juga membahas mobil juga. Jadi nanti kita membahas apa lagi ya, gitu ya? Kita nanti coba cari mobil-mobil yang legend. Cari mobil-mobil legend lagi ya. Mau komen aja mau di review mobil apa gitu. Yeah. Coba kita review deh. Oke deh guys, makasih banyak ya guys ya yang ngikutin kita. Thank you semuanya. Thank you semuanya udah nonton. Jangan sorry lupa. kalau misalnya ada kurang-kurang. Ya, kita mohon maaf. Ya. Selebihnya nanti bisa di komen, nanti kita balas deh. Ya. Dan jangan lupa juga kalian juga harus jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan kita selalu berdoa supaya pandemi ini supaya cepat berlalu ya. Amin. Sanitizer juga jangan lupa ya. Oke guys, makasih. Oke. Bye.